F1 The Movie, film terbaru tentang F1. Oke, bagi kalian yang mau tahu tentang ceritanya, sini gua jelasin. Tonton sampai akhir dan jangan lupa buat subscribe. Thank you. Film dimulai dengan mantan pembalap F1 zaman dulu tapi berhenti karena sebuah kecelakaan dan sekarang dia lagi balapan di Daytona dengan mobil Porsche. Orang yang lagi gua omongin adalah tak lain tak bukan sang karakter utama kita, yaitu Sonny Hayes yang diperankan oleh Tyler Durden. Maksud gua Brad Pitt. Ya, singkat cerita si Sonny Hayes ini menang race Daytonanya lah. After that, dia mampir ke tempat laundry. Di tempat laundrynya, dia malah ketemu temennya yang namanya yaitu Ruben, sang pemilik tim F1 Apex GP. Ruben curhat nih ke Sonny kalau tim F1 dia belum dapat poin sama sekali, which is why menyebabkan timnya si Ruben ini punya banyak utang. Gak pakai lama, si Ruben ngajakin si Sonny buat balik lagi ke F1 dan balap buat tim dia, yaitu Apex GP, karena ada satu kursi nganggur. Awalnya sempet ditolak tuh, tapi Ruben beruntungnya berhasil ngebujuk si Sonny buat join. Dengan catatan, Sonny harus audisi dulu, baru bisa join sepenuhnya ke Apex GP. Kayak harus tes dulu gitulah. Besoknya kita ngeliat driver lain dari Apex GP, yaitu Joshua Pierce yang lagi latihan. Joshua ini rookie guys, yang punya talenta bagus tapi kurang berpengalaman aja. Setelah sesi latihan Joshua selesai, akhirnya seluruh kru berkumpul, tentu dengan Sonny. Dan tes kelayakan kursi akan segera dilakukan oleh Sonny beberapa saat lagi. Nah, saat lagi tes mobil F1, si Sonny kelihatan banget kalau dia rada kaget sama mobil F1 baru. Terutama dia kan udah berhenti dari zaman dulu gitu kan, baru balik lagi sekarang. Tapi anehnya, dia masih bisa bersaing dengan catatan waktunya Joshua. Namun pas tengah-tengah latihan, si Sonny malah crash dong. Pas ditanya, kenapa bisa crash? Dia jawabnya, mobilnya gak stabil kalau pergantian kecepatan. Oke, setelah dia jawab gitu, intinya Sonny langsung dinyatakan lolos seleksi tersebut lah. Fast forward, Silverstone Grand Prix, Apex GP double DNF gara-gara Joshua dan Sonny yang saling berantem berebut posisi, gak mau ngalah satu dengan yang lainnya. Kayak Nico Rosberg dan Lewis Hamilton di 2016 dulu lah. Tahu kan kalian kayak gimana? Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian, Sonny dan Kate McKenna, kita singkat Kate, lagi ngobrolin tentang permasalahan dan upgrade untuk mobil Apex GP. Sonny menyarankan untuk ngerancang mobilnya buat lebih condong kuat di tikungan. Fast forward lagi ke balapan selanjutnya, Grand Prix Hungaria. Kini Apex GP benar-benar all in buat bisa cetak poin. Di race-nya, Sonny langsung kesenggol dan itu ngebuat dia harus ke pit lane. Saat keluar dari pit, beberapa lap kemudian, dia langsung sengaja buat senggolan ke pembalap lain. Hasil dari senggolan itu, keluarnya safety car. Banyak mobil yang masuk ke pit, kecuali Joshua yang masih stay out. Beberapa lap kemudian, Sonny berulah lagi, ngebuat senggolan yang disengaja. Safety car pun keluar sekali lagi dan berhasil dimanfaatkan Joshua buat skor poin pertama buat Apex GP. Anjir, kalau kayak gini keinget Crash Gate anjir. Nelson Piquet Jr. disuruh sengaja kecelakaan buat ngeluarin safety car biar Alonso bisa menang di Singapore Grand Prix 2008. Mana di race interviewnya si Sonny dijempolin Alonso lagi. Ini kebetulan atau emang sengaja dah? Oke, lanjut di balapan selanjutnya di Monza. Joshua ada di zona podium. Udah sisa 3 lap, kondisi hujan. Tapi sayangnya hasil dari kecelakaan tersebut, Joshua diganti beberapa saat oleh sang pembalap pengganti. Singkat cerita, beberapa balapan selanjutnya, selama Joshua dalam masa penyembuhan, Sonny berhasil mencetak banyak banget poin buat Apex GP. Intinya dia konsisten point scorer lah buat tim. Oke, sekarang kita ada di balapan Las Vegas. Apex GP datang tanpa komponen baru. Dan di balapannya, Sonny benar-benar menggila, tancap gas penuh. Tapi sayangnya di tengah-tengah balapan, beruntungnya Sonny berhasil bertahan meskipun beliau hampir meninggal dunia. Kecelakaan tersebut membuat Ruben, aka sang bos tim Apex GP, mengeluarkan Sonny dari tim Apex GP demi kebaikannya sendiri. Okay, you're off the team. I never should have pulled you into this, Sonny. No one drives forever, Sonny. Not even you.
Gak lama kemudian, kita udah tiba di penghujung sebuah season F1, yaitu Abu Dhabi Grand Prix. Di sini Joshua udah belajar dari si Sony, terutama tentang crashnya di Monza. Dengan semangat baru, Joshua menyemangati tim dan mengajak mereka jogging keliling trek balap. Pas jogging di pit lane, si Sony balik lagi dong, udah sembuh dan bersiap untuk balapan lagi. Kayak Niki Lauda aja, baru sembuh langsung balapan. Nah, di race-nya, Joshua dan Sony berhasil naik banyak posisi, terutama si Sony yang bertugas menjaga Joshua dari pembalap lain yang ada di belakang. Tapi tiba-tiba, Sony senggolan, alhasil dia harus ke pit buat benerin mobilnya. Di saat orang lain masuk pit stop, si Joshua malah overcut, dan bahkan sampai dia di posisi 1 guys. Tapi karena usia bannya yang udah tua, ya dia kesalip dengan gampang. Alhasil Joshua turun ke posisi 3. Nah, gak ketinggalan juga, Sony berhasil bertahan dari pembalap-pembalap di belakang. Dan bahkan dia udah di posisi 4, di belakang Joshua. Pas udah sisa belasan lap lagi, 2 mobil di depan Joshua ke pit lane, which is ngebuat Joshua naik ke P1. Tapi karena lagi-lagi usia ban yang tua, dia kena overtake. Fast forward, saat balapan udah sisa 4 lap lagi, di titik ini Apex GP udah gak mungkin menang kan? Sisa 4 lap doang soalnya. Tapi tiba-tiba... Miracle. And speaking of damage, Martin, Hayes will only be allowed to continue in this race if he can get his car all the way around the circuit and back to the pit lane. Sonny, can you get it back? I'll get it back if I have to push it back. Hal ini ngebuat red flag keluar. Semua tim masuk ke pit dan boleh ngotak-ngatik mobil sesuai regulasi lah intinya. Untungnya, Sony berhasil bertahan, serta mobilnya masih bisa bertahan dan jalan. Karena hal ini juga, mereka boleh ganti ban. Saat red flag hampir selesai, Sony ngasih motivasi ini ke Joshua. 3 laps. 3 laps is a lifetime. Go win this thing. Singkat cerita, balapan berlanjut. Joshua P3 dan Sony P4. Pas lanjut, si Sony malah nyalip Joshua. Tapi bukan tanpa alasan. Sony nyuruh Joshua buat ikutin semua arahannya. Arahan yang dimaksud itu, Sony ngegangguin pembalap di depan, sedangkan Joshua memanfaatkan momentum untuk bisa menyalip selama pembalap yang lagi digangguin Sony kena distract. Di sini kita bisa lihat kerjasama yang bagus banget antara Joshua dan Sony. Bahkan si Sony berhasil overtake Charles Leclerc loh. Nah, pas Joshua mau nyalip Hamilton yang lagi diganggu sama Sony, si Sony malah melintir kontak dong keluar trek, tapi untungnya masih selamat dan sempat balik lagi. Saat lagi gak ada Sony, Joshua sama Hamilton berebut posisi, yang berakhir mereka berdua crash dan keluar dari balapan. DNF. Ini ngebuat Sony yang berada di P3 jadi P1, memimpin balapan. Dan akhirnya Apex GP has only 1 lap to go. The question is, do they have the car? We have the driver. What's happening? He's flying. Sonny, you did it! We won! We won! We are the best in the world! setelah balapannya selesai, si Sony pergi karena ya tugasnya udah selesai dan dia udah tenang gitu. At least menang satu balapan di Formula One, the pinnacle of motorsport. Film pun diakhiri dengan Sony yang lagi mau mencoba ajang balap lain. Absolute Cinema. Berawal dari tim papan bawah sampai bisa menang dalam satu musim yang sama. Wah gila, Cinderella story sekali.
BTW yang mau baju F1 fanmade keren, link ada di deskripsi video ini. Ya gitu aja sih penjelasan F1 The Movie dari gua. Sekian, terima kasih guys. Jangan lupa subscribe dan like. See you in the next video.